Shalom. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dimanapun berada saat ini. Marilah kita mengikuti ibadah ini melalui live streaming, siaran langsung. Kita bernyanyi dengan Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 dan 2. Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1 dan 2. Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1 dan 2. Aku milik-Mu, Yesus Tuhan.
suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia. Hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Dengarlah hukum Tuhan, tita ke-6 dan artinya. Tita ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa meminta kekuatan kepada Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 436 ayat 1 dan 2. Kidung Jemaat nomor 436 ayat 1 dan 2. Ia
Marilah kita berdoa dan merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah dan terima janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 2 dan 5. Kidung Jemaat nomor 364 ayat 2 dan 5. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, tertulis di Ulangan pasal 31 ayat 14 sampai 22.
Ulangan pasal 31 ayat 14 sampai 22. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan. Dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berjinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk. Tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada Israel. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1 dan 2. Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1 dan 2. Gembala baik bersulinan meredup, membimbing aku pagar tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenang.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta gereja kita. Kita perhatikan poin 3, persembahan bulanan. Pada hari ini Minggu 10 Mei 2020 dalam kebaktian pagi dan siang, kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Mei 2020. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. Pemesanan buku dalam kurung Ipola, Pajonok, dan mendekat. Gereja kita akan memesan buku Pajonok atau mendekat periode Juli sampai dengan Desember 2020. Bagi jemaat yang akan memesan, supaya menghubungi si tuaweknya paling lambat hari Minggu tanggal 31 Mei 2020. Demikianlah warta gereja kita. Mari kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 383 ayat 1 sambil kita mengumpulkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan.
damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang melampaui segala akal dan pikiranmu. Itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, para pemuda, pemudi Naposo Bulung, dan anak-anak sekolah minggu yang mengikuti kebaktian di rumah masing-masing dan dimanapun kita berada, firman Tuhan pada hari ini, pada minggu ini, Minggu Kantate, yaitu dari kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai 12, demikian firman Tuhan. Dan aku mendengar suara nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian firman Tuhan. Saya akan menyapa seluruh jemaat yang menyaksikan, mengikuti ibadah streaming pada hari ini, jemaat HKBP Jalan Lurah maupun jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Bapak, Ibu, pemuda-pemudi Naposo Bulung remaja dan sekolah minggu yang sedang kebaktian hari ini, yang berbahagia, bersuka cita karena bernyanyi nyanyian baru bagi Tuhan. Dan kita yakin, saya yakin bahwa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan para sekolah minggu bernyanyi di rumah, menyanyikan bersama-sama dengan anggota keluarga nyanyian baru hari ini, nyanyian keselamatan, nyanyian kesaksian, pujian bagi Tuhan hari ini. Betul ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Semua kita bernyanyi di rumah kita masing-masing? Ya, amin, semua bernyanyi. Pertanyaan hari ini, adakah lagu hari ini nyanyian yang baru bagi Tuhan? Adakah lagu hari ini lagu baru yang kita nyanyikan hari ini? Sepertinya tidak ada, Mang. Karena lagu hari ini suci, suci, suci sudah sangat sering. Oh gembalaku ikut Tuhanmu, sudah biasa dinyanyikan. Lalu lagu-lagu yang kita nyanyikan sejak dari masuk kebaktian hari ini, seperti tidak ada lagu yang baru. Tidak ada lagu yang baru diciptakan, baru digubah, baru dinyanyikan, dan belum pernah diluncurkan di album atau di media apapun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sesungguhnya bahwa lagu baru itu bukan lagu yang baru digubah,
Sesungguhnya lagu baru, nyanyian baru bagi Tuhan bukan lagu yang belum pernah diluncurkan atau dinyanyikan oleh tim atau penyanyi siapapun. Sesungguhnya nyanyian baru bagi Tuhan bukan nyanyian yang baru dikarang, yang baru dicipta, yang baru digubah. Tetapi lagu, nyanyian, kidung baru bagi Tuhan adalah nyanyian yang memberi kebaharuan iman. Nyanyian yang memberi kebaharuan pengharapan. Nyanyian yang memberi kebaharuan kekuatan. Sehingga bukan lagunya yang baru, tetapi roh dan hidup seluruh kesaksian kita dibaharui, diperbaharui, dibuat baru oleh nyanyian itu sendiri. Seorang ibu yang pada minggu pagi sedang bersiap-siap, sedang membersihkan rumahnya dan nanti akan ke gereja, dan masih sempatlah menyapu halaman pada hari Kamis ibu ini, sehingga ia bernyanyi sambil menyapu rumahnya. Ia bernyanyi tanpa sepengetahuan tetangganya yang kebetulan sedang kurang baik, kurang enak dan kurang elok rasa bertetangga mereka, juga menyapu halaman rumahnya. Lalu si ibu pada hari Kamis ini bernyanyi. Nyanyiannya adalah nyanyian yang akan dinyanyikan nanti di kebaktian. Romaho, say romaho. Tahu ya Bapak Ibu, diikutilah di rumah. Lalu si ibu yang satu lagi merasa, oh ini karena pada hari Kamis sok-sok bernyanyi ini, saya akan menyindir lagunya, menyindir nyanyiannya. Romaho, datang si ibu yang satu lagi, homaro, katanya sambil tertawa-tertawa. Sai romaho, ibu satu lagi, sai homaro, katanya lagi dari sebelah sana. Mereka bernyanyi bersahut-sahutan. Lalu haha anggi romaho homaro, datang katanya lagi dari sana. Yesus si pangurupi sian utang dalani sai romaho tu Yesus ro homaro, katanya lagi dari sana. Saudara-saudara, tiba-tiba si ibu ini melihat tetangganya yang sedang tidak akur, tetapi ia tidak lagi mengharapkan ketidakakuran itu berlanjut. Lalu ia menyapa dengan hatinya si ibu tetangganya tadi, Inang, sepertinya lagu kita cocok. Nanti di kebaktian marilah kita duet, menyanyikan lagu pujian bagi Tuhan. Si ibu yang satu lagi rupanya juga dihinggapi oleh roh Tuhan. Ia menyambut, oh apa lagu kita cocok? Cocok, ya. Ya, marilah kita nanti duet. Jika selama ini kita duel, berantem dan tidak akur, nanti kita akan duet memuji Tuhan. Lalu di kebaktian tadi nantinya, kebaktian di gereja, mereka berduet bersama. Lagunya adalah Romaho Homaro, katanya seperti itu. Bapak Ibu, itulah lagu yang mereka nyanyikan. Dan itulah sesungguhnya lagu baru. Kenapa? Karena lagu yang mereka nyanyikan membaharui hubungan mereka sehingga menjadi baik. Lagu yang mereka nyanyikan memperbaharui kehidupan mereka sehingga berkenan di hadapan Tuhan. Lagu yang mereka nyanyikan membaharui akal, budi dan kehidupan mereka sehingga seturut dengan firman Tuhan. Lagu dan nyanyian yang mampu memberi kebaharuan iman, pengharapan, perdamaian adalah nyanyian baru. Walaupun kita nyanyikan berulang-ulang, walaupun kita lagukan setiap hari, walaupun kita nyanyikan di setiap persekutuan dan perkumpulan orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi nyanyian kantate yang membawa kebaharuan,
Itulah sesungguhnya nyanyian baru yang berkenan bagi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita terkenal orang Batak yang punya talenta bernyanyi yang cukup baik. Sudah banyak komponis dan bahkan para penyanyi yang terkenal, dan mereka bernyanyi memuji Tuhan. Mereka memperdengarkan lagu baik di dunia musik maupun musik gerejawi, sehingga orang Batak itu adalah parede. Orang Batak itu adalah penyanyi. Kita bernyanyi di gereja, gereja kita banyak tim nyanyiannya, banyak punguan-punguan kornya yang bersaksi melakukan, menyanyikan kidung pujian bagi Tuhan. Kita terpanggil untuk memuji nama Tuhan. Kita terpanggil untuk memuliakan Tuhan. Kita terpanggil untuk menyaksikan keagungan Tuhan. Sama seperti nyanyian Wahyu hari ini yang memperdengarkan suara nyaring sorga, yang memperdengarkan suara agung dari sorga. Karena itu setiap kita hari ini terpanggil untuk memperdengarkan suara agung, suara kesaksian tentang Tuhan yang dahsyat, tentang Tuhan yang agung. Walaupun memang pendeta suara saya tidak enak didengar, ya, karena menyanyi baru bagi Tuhan dan memperdengarkan keagungan Tuhan itu bukan hanya mereka yang memiliki suara yang bagus, suara yang masuk kualifikasi untuk direkam, atau hanya suara para artis yang sudah memiliki nama, tetapi nyanyian baru, nyanyian keagungan, nyanyian pujian diperdengarkan di setiap kehidupan umat yang percaya, karena setiap orang hari ini terpanggil untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Walaupun suara saya tidak baik, tidak bagus, kalau amang pendeta bernyanyi banyak yang mau bilang turun maksudnya, bukan yang mau minta tambah. Banyak yang mau kalau saya bernyanyi. Kalau yang suara tongon, bagaimana Bang Pendeta? Apakah nyanyian baru bagi Tuhan? Ya. Suara berapa Amang? Saya suara tongon, Amang Pendeta. Kok suara tongon? Biasanya yang ada itu suara sopran, alto, tenor, dan bass. Amang kok suara tongon? Iyalah Amang Pendeta. Tongonlah ke yang kuat, yaitu suara saya, katanya. Jadi itu suara tongon. Amang suara berapa? Suara saya suara R, Amang. Suara R itu apa? Apakah bukan sopran, alto, tenor, bass? Saya suara R, Amang. Suara R itu apa? Suara rakyat. Jadi seperti pilkada, emangnya suara menyanyikan Tuhan bukan pilkada, saudara-saudara. Bukan suara rakyat. Suara yang memperdengarkan dan mengekspresikan pujiannya bagi Tuhan. Karena itu setiap orang hari ini terpanggil menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Setiap kita terpanggil untuk menyanyikan keagungan Tuhan. Sama seperti ketika Yesus lahir, Bapak Ibu. Siapa yang bernyanyi? Gloria in excelsis Deo. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Para malaikat dan bala tentara sorga bernyanyi. Seperti para malaikat dan bala tentara surga bernyanyi hari ini, mereka memanggil kita untuk turut serta menyanyikan kidung keagungan Tuhan. Karena keselamatan telah nyata di dalam kelahiran Yesus, dalam kematian Yesus di Golgota di kayu salib, dan saat ini kita memasuki minggu Paskah yang keempat, merayakan keagungan Tuhan dalam kebangkitannya dari kematian. Dalam kemenangan Kristus dari maut dan kegelapan, sehingga kebangkitan Kristus menjadi gubahan baru, menjadi nyanyian baru, kesaksian baru. Dengan suara lantang, nyaring, dan agung, kita bersaksi kepada Tuhan bahwa Tuhan kita sangat agung, bahwa Dia adalah juru selamat, bahwa Yesus adalah gembala,
bahwa Yesus adalah pemenang. Ia Tuhan yang telah memberikan keselamatan dan kehidupan yang baru bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Itulah nyanyian baru kita hari ini. Karena itu, mari kita ekspresikan lagu kita. Mari kita ekspresikan nyanyian kita. Tidak ada situasi atau keadaan apapun saat ini yang mampu menghalangi kita untuk menyanyikan keagungan Tuhan. Walaupun saya sedang sakit, Amang Pendeta, walaupun kita sedang sakit, walaupun sedang susah, keadaan semakin sulit dan rumit karena situasi sekarang, tidak akan menghalangi kita memuji keagungan Tuhan. Walaupun mungkin waktu-waktu yang akan datang, kesediaan bahan pangan dan sandang sudah semakin menipis, walaupun sedemikian tidak akan mampu menghambat, menghalangi umat yang percaya mengekspresikan kidung nyanyian baru bagi Tuhan, menyaksikan keagungan Tuhan, memberitahukan kepada dunia bahwa keselamatan telah turun dari surga di dalam Yesus Kristus, dan keselamatan itu telah ditunaikan dengan sangat sempurna oleh Yesus di dalam kelahirannya, dalam penyalibannya, di dalam kebangkitannya dari dunia maut dan kematian, sehingga kita mendapatkan upah kehidupan yang kekal yang selama-lamanya. Itulah ekspresi kita. Jadi bernyanyi itu bukan asal dinyanyikan Bapak Ibu ya, saudara-saudara dan sekolah minggu. Semua kita umat yang percaya bukan asal dinyanyikan dan asal marede kita. Makanya banyak orang-orang yang kemudian berkata ini kan hanya lagu katanya. Maka dia seorang suami, seorang bapak menyanyi, di dia rokapi. Lalu datang istri, dia ambil panci, pok katanya, dipukulkan suaminya panci. Rokap lagi kau nyanyikan. Si emangnya saya bukan rokapmu, katanya kepada suaminya dengan memukul pakai panci, menyadarkan suaminya itu kan hanya lagu. Kadang kita memang bernyanyi tidak mengekspresikan kehidupan kita. Yang bernyanyi itu mungkin hanya mulut kita, tetapi roh kita belum bernyanyi, tetapi jiwa kita belum menyanyikan dan memaknai apa yang terkandung di dalam setiap lagu dan nyanyian yang kita nyanyikan. Tetapi jangan juga seperti ekspresi seorang ibu yang baru terima gaji, Bapak Ibu ya. Sudah terima THR, Bapak Ibu sudah belum ya? Belum, sudah terima BLT? Sudah terima gaji? Ibu yang baru terima gaji nyanyiannya pasti kami puji dengan riang. Sudah tahu ya? Ya, lagunya karena dia menghitung gaji yang diberi suami. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, dan seterusnya. Minggu pertama. Minggu kedua tahu lagunya apa Bapak Ibu? Lalu minggu kedua lagunya adalah kasihnya seperti sungai, karena uang tadi mengalir seperti sungai, deras sekali, cepat-cepat. Bayar ini, bayar itu, utang sana, utang sini, uang sana, uang ini. Lagunya adalah kasihnya seperti sungai. Minggu ketiga, ibu ini lagunya tahu Bapak Ibu sudah ya? Lagunya adalah salibmu. Uang tidak ada lagi, tinggal bermodal Tuhan, tinggal salib Tuhan. Sehingga ia bernyanyi, salibmu yang kumuliakan. Berserah kepada Tuhan. Minggu keempat, lagunya riang gembira. Tapi ada maksud dan tujuan. Apa itu Bapak Ibu? Lagunya adalah dalam Yesus kita bersaudara. Saudara pinjam dulu uangmu, katanya kan kita bersaudara. Katanya karena uang sudah habis, tinggal bermodalkan iman. Lalu ia mengatakan semua orang adalah saudaramu. Saudara, dalam Yesus kita bersaudara, pinjam dulu uangmu, kan saudara. Kita kan saudara. Saudara dari mana?
semarga saja tidak, kan kita saudara dalam iman. Katanya juga seperti itu, Bapak Ibu. Lagu, nyanyian bukan bermaksud untuk memuaskan keinginan kita, tetapi mengekspresikan iman percaya kita kepada Tuhan. Karena itu lagu yang baru membaharui kehidupan kita, sekaligus juga membaharui ekspresi kita kepada Tuhan dengan semakin mengenal Tuhan, bahwa Ia wajib dan pantas diagungkan, dimuliakan, dipuji karena karyanya yang ajaib di dalam Yesus Kristus, keselamatan yang dari surga telah turun ke bumi, di dalam kelahiran, kematian, kebangkitan Kristus yang memenangkan kita, sehingga setiap kita terpanggil untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengekspresikan iman kita menjadi keagungan bagi Tuhan. Sehingga saudara-saudara, Tuhan bukan kurang pujian, tetapi kita terpanggil untuk memuji karena karyanya yang ajaib dan karena karyanya yang agung. Walaupun para pendakwa masih berseliweran di dunia dan di kehidupan kita, walaupun para pendakwa tentang Kristus, para pengolok-olok Kristus, para penghina Yesus sedang memberitakan hinaannya kepada Kristus, tapi sedikit pun iman kita tidak tergerus oleh mereka, karena kita sudah percaya, sudah yakin bahwa Kristus itu Tuhan yang mendatangkan keselamatan surga ke bumi, sehingga tidak sedikit pun kita ragu, bimbang kepada kemuliaan Kristus. Tapi setiap waktu, setiap saat, setiap nyanyian mengagungkan Tuhan yang mulia, mengagungkan Yesus yang agung, dengan suara yang lantang, dengan suara yang merdu, dengan suara yang nyaring, kita menyanyikan keselamatan yang dari Tuhan itu. Walaupun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iblis masih sedang berada, iblis masih sedang berkuasa di tengah banyak kehidupan manusia saat ini, di bumi kita yang sedang sakit ini. Iblis dan para tentaranya juga sedang berusaha untuk mengajak manusia jauh dari Tuhan. Tetapi kita terpanggil untuk bernyanyi nyanyian baru, untuk bernyanyi nyanyian Tuhan, sehingga setiap kita adalah orang yang sedang bernyanyi dengan roh, dengan tubuh, dengan mulut, dan juga dengan akal budi kita. 1 Korintus 14 ayat 15. Itu yang dikatakan, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Ayat 14. Ayat 15, demikian firman Tuhan. Jadi apakah yang harus kuperbuat? Aku berdoa dengan rohku, tetapi aku berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Karena itu Bapak Ibu, hakikat manusia kita yang sempurna kita pakai dan kita pergunakan, menyanyikan, mengagungkan, dan memuji kemuliaan Kristus. Bukan hanya lagunya saja yang merdu dan enak didengar, tetapi setiap hakikat kehidupan kita, roh kita yang bernyanyi, mulut kita yang mengeluarkan untayan nada-nada dan suara, tetapi juga akal budi kita sedang dikuasai oleh Tuhan untuk mendatangkan kemuliaan dari Tuhan. Karena itu bernyanyi itu bukan hanya mulut. Itu sebabnya kita dipanggil untuk bernyanyi dengan seluruh eksistensi kehidupan kita. Kaki kita bernyanyi dengan bergoyang-goyang. Tangan kita bernyanyi dengan bersorak-sorak dan bertepuk tangan. Kemudian mulut kita mengeluarkan suara nyaring merdu yang dikomposisikan senada dan seirama, sehingga
enak didengar, sehingga roh Tuhan bekerja membaharui akal budi kita, hidup kita, membaharui duka cita kita sehingga kita terhibur, membaharui sakit penyakit kita sehingga kita dimenangkan, membaharui setiap pergumulan kita sehingga kita dikuatkan, dan terlebih saudara-saudara, membaharui iman kita untuk menolak setiap ajakan iblis dan pengaruh kegelapan yang ingin membawa kita jauh dari Tuhan, tapi senantiasa seluruh kehidupan kita diterangi cahaya kemuliaan Kristus yang membawa kita dekat kepadanya. Itu sebabnya ada song leader di gereja untuk memimpin biduan, sama seperti Daud dan para biduan dalam kitab Mazmur bernyanyi, bersorak, memuliakan Tuhan, menyaksikan keagungan Tuhan. Di gereja kita jemaat diajak untuk bernyanyi, menyaksikan kemuliaan Allah, menyaksikan kemuliaan Tuhan, menyaksikan kemuliaan Kristus yang telah mendatangkan keselamatan sehingga kita memuji Tuhan. Terpanggil bersuara nyaring, agung dan merdu, lantang dan keras, menyaksikan bahwa Tuhan itu agung. Ia mulia di dalam Kristus telah mendatangkan keselamatan yang dari sorga ke bumi. Walaupun kita di bumi masih berperang, walaupun kita di bumi masih harus melakukan perlawanan kepada iblis, para pendakwa, para pencemooh, orang-orang yang tidak menginginkan kesaksian tentang Kristus, bahkan yang ketika dalam kitab Wahyu menginginkan kematian dari orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi setiap orang yang percaya tidak akan takut untuk bersaksi, mengagungkan, memuliakan, menyanyikan Tuhan dalam kehidupannya, dan seluruh eksistensi hidupnya ia pakai untuk memuji Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bernyanyi Tuhan, nyanyian baru membaharui iman kami, membaharui pengharapan kami, membaharui pendamaian kami dengan sesama kami, sehingga hari ini Tuhan, seluruh hakikat kehidupan kami dibaharui oleh kesaksian bahwa Tuhan agung, Tuhan mulia yang telah mendatangkan keselamatan dari surga ke bumi ini. Walaupun kami masih harus berperang melawan kekuatan iblis, kuasa kegelapan, tetapi kami dikuatkan oleh Tuhan sehingga setiap waktu kami bernyanyi memuji Tuhan. Berkati semua orang, dari anak-anak sekolah minggu, para naposo bulung remaja, dan orang tua, bahkan yang sudah lansia. Tuhan anugerahkan sukacita hari ini, yang memanggil kami bersukacita, memuji Tuhan, bernyanyi, walaupun di rumah kami masing-masing. Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan berkat bagi setiap mereka, sehingga mereka bersukacita. Walaupun dalam kehidupan mereka banyak pergumulan, kesukaran, kesulitan, tetapi semuanya itu tidak akan menghambat kami memuji Engkau. Berkati jemaat-Mu yang ulang tahun hari ini dan minggu ini, kelahiran biar panjang umur, dan anugerah perlindungan dari Tuhan memberkati langkah hidup mereka ke depan. Ulang tahun pernikahan hari ini dan minggu ini, Tuhan anugerahkan juga kebahagiaan dan sukacita di tengah keluarga mereka. Berkati Tuhan jemaat-Mu yang memohon anugerah Tuhan, berkat Tuhan, keluarga Mang Sinaga, Boru Sitanggang, juga jemaat Tuhan Nixon Sianturi dan Abednego Sinaga, dan keluarga Samosir Boru Hasibuan, dan juga Tuhan keluarga No Name yang memohon berkat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang mencukupkan mereka dengan segala sukacita, melindungi langkah hidup mereka, menaungi hidup mereka dengan berkat Tuhan, sehingga Tuhan semakin tambahkan sukacita di tengah kehidupan mereka pribadi maupun keluarga mereka. Tuhan berkati juga jemaat Tuhan yang bersama-sama dengan kami mengikuti ibadah online streaming ini, keluarga dan Amang Tondi Tomorrow, juga Amang Sitorus, JH Boru Marpaung, dan
para NN, Tuhan berkati mereka dimanapun mereka berada beserta dengan seluruh keluarga mereka. Tuhan lindungi, Tuhan naungi dalam naungan perlindungan Tuhan, sehingga mereka dalam sukacita senantiasa bekerja beraktivitas dalam lindungan-Mu. Bapa di surga, kami berdoa buat jemaat Tuhan dimanapun berada hari ini, saat ini, yang menghadapi pergumulan hidup, kesukaran, kesulitan, hambatan, terlebih Tuhan karena virus yang sedang melanda dunia, yang sedang sakit dan negara bangsa kami hari ini. Tuhan berkati setiap kami dalam kesukaran kami, dalam kesulitan kami, terlebih Tuhan dalam sakit penyakit kami. Jemaat yang sedang sakit di rumah sakit maupun terbaring di rumah mereka masing-masing, yang sakit dalam perawatan, para medis dan para dokter, mereka yang sedang meminta dan memohon pemulihan dari sakit penyakit mereka hari ini. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka, sembuhkan mereka. Secara khusus Amang Sintua Manurung, Sintua KBP Jalan Lurah ini Tuhan, dan seluruh jemaat-Mu, adalah Tuhan yang memulihkan mereka, menjamah tubuh mereka, sehingga sakit penyakit itu Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, sehingga pulih memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan dalam nyanyian persekutuan kami bersama-sama dengan orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, ini nyanyian kami, nyanyian baru bagi Tuhan, nyanyian yang membaharui iman kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 416 ayat 1. Hatiku berbahagia apabila terang-Mu tampak dengan kemuliaan-Nya. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Para pelayan kebaktian Minggu Kantate hari ini dan seluruh kru live streaming HKBP Jalan Lurah mengucapkan selamat hari Minggu, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Amin. Horas, selamat hari Minggu.
Halo, shalom semuanya. Kami dari Nakoso Bolong HKBP Jalan Murah akan mempersembahkan Video ini untuk opung kami dan orang tua kami.